Kemarin juga kita sudah melakukan pendampingan terhadap Pak Anton Pramana dan insya Allah kita sudah menyiapkan surat-surat administrasi untuk melakukan pendampingan buat rekan kita Pak Dr. Sagana Nainggolan dan Pak Jumhur Hidayat tentu. Dan kita akan meminta pasal-pasal dan apa yang disangkakan kepada kedua orang tersebut. Kalau Pak Anton Pramana, kami sudah mengetahui bahwa dia disangka akibat beberapa tulisannya. Lepaskan Syahganda dan Jumhur, atau kami jadi macan dewasa yang membahayakan rezim. Penangkapan 8 petinggi dan anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sejatinya tidak perlu dilakukan. 2 di antaranya adalah sekretaris eksekutif kami, Syahganda Nainggolan, dan deklarator kami, M. Jumhur Hidayat. Penangkapan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat sejatinya tidak perlu dilakukan. Sebagai aktivis senior, wajar bila keduanya selalu mengkritik kekuasaan, kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani, Syahroni kepada kantor berita politik Ermol, Selasa 13 Oktober. Penangkapan keduanya bisa menjadi bumerang bagi rezim penguasa dan di sisi lain akan menguntungkan kami, organisasi yang didirikan keduanya. Kami akan mendapatkan keuntungan politik sebagai organisasi yang ditindas penguasa, ujar Syahroni. Beberapa waktu lalu sejumlah acara deklarasi dan agenda kami telah dibubarkan dan dihambat oleh aparat. Mantan Panglima TNI dan juga sebagai pentolan kami, Gatot Nurmantio, yang hadir dalam acara tersebut bisa menerima dengan lapang dada. Saat itu publik mulai simpati atas perlakuan yang diterima mantan Panglima TNI. Bahkan Gatot digadang-gadang sebagai figur perlawanan yang siap berhadap-hadapan melawan rezim penguasa. Dengan penangkapan sejumlah petinggi, maka daya pikat kami sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan kami bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung, imbus Syahroni. Rezim penguasa pasti paham karakter bangsa Indonesia, yakni cepat bersimpati kepada pihak yang ditindas. SBY dan Joko Widodo bisa dijadikan contoh bisa menjadi presiden karena simpati rakyat. Ditambahkan Syahroni, kami saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan. Tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhannya menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa. Lebih baik para petinggi kami dibebaskan saja, termasuk Syahganda dan Jumhur, tutupnya. Petinggi kami Syahganda Nainggolan ditangkap polisi di subuh buta. Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Syahganda Nainggolan, ditangkap polisi pada Selasa 13 Oktober. Ahmad Yani yang juga anggota Komite Eksekutif kami menyebut rekannya itu ditangkap di kediamannya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ahmad Yani menduga Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE karena petugas yang menjemput mengaku berasal dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kami belum tahu sangkaannya, tapi kemungkinan ya UU ITE karena yang nangkap itu cyber, Bareskrim Cyber, katanya. Saat dijemput petugas, Syahganda tidak didampingi kuasa hukum. Ahmad Yani mengatakan kami tengah menyiapkan tim advokasi sehingga nanti akan mendampingi Syahganda dalam menjalani proses hukum. Ahmad Yani lalu menegaskan bahwa Syahganda tidak mungkin terlibat dalam kericuhan demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dia menampik anggapan jika Syahganda disebut menanggapi ataupun mensponsori. Dia menampik anggapan jika Syahganda disebut menunggangi ataupun mensponsori. Keliru jika anggapan seperti itu. Kalau sponsor, ya seperti apa? Pak Syahganda ini kan intelektual, doktor. Kami juga gerakan intelektual, kata Ahmad Yani. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan belum ada info soal penangkapan tersebut di Polda. Sementara Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengaku akan mengecek terlebih dahulu ihwal penangkapan Syahganda Nainggolan.
Ditangkap, Syah Ganda dituduh menyebarkan berita bohong dan menciptakan keonaran. Sekretaris Komite Kerja KAMI, Syah Ganda Nainggolan dikabarkan ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Orang dekat deklarator KAMI, Gatot Nurmantio ini dituduh menyebarkan berita bohong dan menciptakan keonaran di tengah masyarakat. Dikaitkan dengan unjuk rasa berujung ricuh, Ketua KAMI Kota Medan ditangkap polisi. Hal itu diketahui dari surat penangkapan Syah Ganda yang beredar luas dengan nomor SP.Kap-165-10-2020 di Di dalamnya disebutkan penangkapan Syah Ganda atas laporan polisi nomor LP-B-0580-10-2020 Bareskrim tanggal 12 Oktober 2020. Dilansir kantor berita politik Ermol, Selasa 13 Oktober, pemilik akun Twitter @SyahGanda itu ditangkap sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dilakukan pemeriksaan karena diduga keras telah melakukan tindakan pidana, mensiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, tulis surat penangkapan itu, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat serta menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara melalui media sosial, sambung surat itu lagi. Syah Ganda ditangkap polisi, kami siapkan tim advokasi. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, menyiapkan tim advokasi untuk memberikan pendampingan hukum kepada petingginya, yakni Syah Ganda Nainggolan yang ditangkap kepolisian. Tim advokasi akan mendampingi Syah Ganda menjalani pemeriksaan. Diketahui anggota Komite Eksekutif KAMI Syah Ganda Nainggolan dikabarkan ditangkap kepolisian pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Selasa 13 Oktober. Kami siapkan tim advokasi, tadi saat dijemput kepolisian belum ada yang didampingi. Kami siapkan tim advokasi, tadi saat dijemput kepolisian belum ada yang dampingi, kata anggota Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 13 Oktober. Ahmad Yani mengatakan Syah Ganda ditangkap lantaran diduga melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE karena polisi yang datang mengaku berasal dari Ditpid Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kami belum tahu sangkaannya, tapi kemungkinan ya UU ITE karena yang menangkap itu cyber, Bareskrim Cyber, katanya. Ahmad Yani lalu menampik anggapan bahwa kami atau Syah Ganda menunggangi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung kericuhan. Menurutnya wajar jika kami memiliki kesamaan aspirasi dengan demonstran, namun bukan berarti menunggangi atau mensponsori. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif KAMI Syah Ganda Nainggolan dikabarkan ditangkap kepolisian di kediamannya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, Syah Ganda belum didampingi kuasa hukum. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengaku akan mengecek terlebih dahulu soal penangkapan Syah Ganda ini. Kepolisian juga sudah menangkap Ketua KAMI Medan, Hairi Amri, terkait dugaan keterlibatan demo berujung kericuhan di Medan. Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin mengatakan yang bersangkutan tengah diperiksa di Polrestabes Medan. Ketua KAMI Medan Hairi Amri sedang diperiksa di Polrestabes. Sudah kami tangkap, kata Martuani Sormin kepada cnnindonesia.com Senin 12 Oktober.